Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah judul yang ditulis oleh Mas Sidik Agung Strisno yang berjudulkan Analisis Data Kualitatif. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita mengenali apa itu analisis data. Yang dimaksud analisis data yaitu kegiatan menyusun dan menata data berdasarkan fokus penelitian untuk disajikan menjadi informasi yang bermakna dan mudah untuk dipahami. Noeng Muhadjir juga menjelaskan, analisis data yaitu kegiatan menyusun dan menata data berdasarkan fokus penelitian, catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk disajikan menjadi informasi yang bermakna dan mudah untuk dipahami. Jadi ini yang dimaksud apa itu analisis data. Ya, selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana cara menganalisis data ketika pengumpulan data di lapangan. Melibatkan apa saja? Yaitu melibatkan teknik penggalian data, sumber, dan jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Dan ini dapat dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video atau audio tape, foto atau film. Selain itu, sumber data tambahan yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berasal dari sumber tertulis. Seperti apa? Seperti buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam rangka pengumpulan data kualitatif di lapangan, catatan lapangan merupakan instrumen utama yang diperlukan. Catatan lapangan terdiri dari 3 bentuk, yaitu catatan fakta, catatan teori, dan catatan metodologis. Setiap bentuk catatan terdiri dari catatan deskriptif dan catatan reflektif atau sering kita kenal dengan memo. Catatan fakta berisi data hasil pengamatan dan wawancara. Catatan teori berisi analisis peneliti untuk menyimpulkan struktur masyarakat dan hubungan antara topik-topik penting penelitian. Serta catatan metodologis berisi pengalaman peneliti ketika menerapkan metode kualitatif di lapangan. Catatan lapangan sangat penting karena melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif di lapangan. Ya teman-teman, kita akan memasuki tentang pembahasan rambu-rambu analisis data. Dalam melakukan analisis data itu ada rambu-rambunya. Nah, di sini saya menyebutkan 7 rambu-rambu. Yang pertama, memiliki pemahaman yang kuat tentang metodologi penelitian kualitatif
dan cara pengumpulan data kualitatif. Yang kedua, membuat transkripsi dari data kualitatif dengan teliti dan hati-hati, serta memastikan keakuratan dan keadalannya dan kebenarannya. Yang ketiga, membaca data secara keseluruhan dan mengidentifikasi tema utama dan subtema yang muncul dari data tersebut. Nomor 4, melakukan coding atau memberikan label pada data sesuai dengan tema dan subtema yang telah diidentifikasi. Yang kelima, membandingkan coding dan pengelompokan tema yang serupa atau berkaitan satu sama lain. Yang keenam, melakukan interpretasi terhadap tema yang telah diidentifikasi dan mencari hubungan antara tema tersebut dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang terakhir, menarik kesimpulan dari analisis data dan memberikan implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Inilah 7 rambu-rambu analisis data yang saya ketahui. Proses pengelolaan data. Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan menggunakan teknik seperti analisis domain, taksonomis, komponensial, dan tema. Penelitian dapat menggunakan statistik non-parametrik, logika, etika, atau estetika. Analisis data dimulai saat peneliti memilah data yang penting atau tidak penting. Tujuannya adalah memahami dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan serta menjawab fokus penelitian. Contoh teknik yang dapat digunakan adalah matriks dan logika. Miles dan Huberman menekankan bahwa proses pengelolaan analisis data kualitatif terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, gambaran model dan tahapan analisis terkait. Yang kedua, pengembangan setiap tahap model melalui studi empiris yang menampilkan argumen responden terkait perilaku lalu lintas atau perilaku kenyataannya. Nomor 3, menjelaskan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah judul yang ditulis oleh Mas Sidik Agung Sutrisno yang berjudulkan Analisis Data Kualitatif. Selanjutnya, membaca dan memberi memo. Peneliti dalam menentukan sasaran penulisan memo memiliki 10 macam penting menurut Wani sebagai berikut. Pertama, menulis memo pendek setelah melakukan pengumpulan data dan melanjutkan penulisan memo sampai akhir laporan penelitian. Kedua, menetapkan tanggal R3 memo agar peneliti dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan.
Ini akan membantu peneliti ketika membaca ulang. Ketiga, penyelaan pembuatan kode dan perekaman data untuk menulis memo. Keempat, baca memo secara periodik dan bandingkan dengan kode untuk mengetahui apakah memo tersebut dapat digabungkan dan dibuat secara lebih jelas. Kelima, membuat arsip tabel terpisah untuk memo terkait dengan masing-masing konsep dan tema sehingga dapat ditempatkan dengan mudah. Keenam, simpan catatan data analisis memo karena memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam membentuk teori. Ketujuh, rujuklah konsep-konsep lainnya dalam analisis memo yang dilakukan dan renungilah persamaan dan perbedaan antar konsep untuk memudahkan penggabungan sistem dan analisis. Kedelapan, jika mendapatkan ide timbul bersamaan, usahakan menyimpan di tempat yang terpisah di dalam memo dan arsip yang berbeda pula. Kesembilan, jika penelitian kualitatif sudah mencapai titik kejenuhan dalam pengumpulan data di lapangan, maka tunjukkanlah hal itu di dalam memo. Kesepuluh, simpanlah daftar tabel dan kode agar peneliti kualitatif mudah melihat daftar tabel dan daftar memo. Klasifikasi data. Klasifikasi data kualitatif adalah proses mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian kualitatif menjadi kategori atau tema yang saling terkait. Tujuan dari klasifikasi data kualitatif adalah untuk membantu peneliti memahami dan mengorganisir data agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Ada beberapa teknik klasifikasi data kualitatif yang umum digunakan, yaitu analisis isi, analisis tematik, dan analisis naratif. Proses klasifikasi data kualitatif melibatkan beberapa tahapan seperti mengumpulkan data, membaca dan memahami data, mengidentifikasi tema atau kategori, dan memeriksa kembali klasifikasi data untuk memastikan konsistensi dan kebenarannya. Klasifikasi data kualitatif merupakan tahap penting dalam analisis data kualitatif yang dapat membantu peneliti memahami dan menyajikan temuan penelitian secara lebih sistematis dan bermakna. Interpretasi data. Interpretasi data kualitatif adalah analisis data yang bertujuan memahami makna dan signifikansi dari data. Prosesnya meliputi identifikasi pola atau tema, pengaitan tema dan teori, dan menyusun kesimpulan. Teknik analisis yang dapat digunakan antara lain analisis isi, tematik, grounded teori, atau naratif. Penting untuk memeriksa kembali hasil interpretasi untuk memastikan keakuratan dan keadalan temuan. Interpretasi data kualitatif penting dalam penelitian kualitatif untuk mendukung validitas dan reliabilitas temuan. Visualisasi data. Visualisasi data kualitatif dapat digunakan untuk menggambarkan dan mempresentasikan data kualitatif dalam bentuk visual sehingga membantu peneliti dan pembaca untuk lebih memahami data dengan lebih mudah dan mengidentifikasi pola
dan tema penting dalam data. Beberapa teknik umum dalam visualisasi data kualitatif terbagi menjadi 4, meliputi diagram Venn, diagram batang atau grafik untuk menggambarkan frekuensi atau jumlah dari tema atau kategori dalam data. Diagram pohon itu yang kedua, untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara konsep atau tema dalam data. Yang ketiga, what cool, untuk menggambarkan kata-kata atau frasa yang sering muncul dalam data dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung pada frekuensi kemunculan kata-kata tersebut. Yang keempat, foto atau gambar. Foto atau gambar untuk menggunakan foto atau gambar sebagai ilustrasi dari tema atau konsep dalam data. Metode analisis data. Tahapan penelitian analisis data kualitatif model Speedily memiliki 12 tahapan, yaitu memulai dengan memilih keadaan sosial, setelah itu melakukan observasi, menulis hasil observasi dan wawancara, melaksanakan observasi deskriptif, melaksanakan analisis domain, melaksanakan observasi fokus pada tujuan, melaksanakan analisis taksonomi, observasi terseleksi, analisis komponensial, analisis tema, menemukan temuan budaya. Selanjutnya tahap terakhir, peneliti menulis laporan hasil penelitian. Peneliti bisa juga memilih model analisis data yang terbagi menjadi 6, yaitu analisis domain, mencari gambaran umum dari objek yang sedang diteliti dan mengkategorikannya dalam domain tertentu. Domain diperoleh dengan pertanyaan miniatur dan pertanyaan grand. Makin banyak peneliti menemukan domain, akan semakin lama memakan waktu penelitian. Selanjutnya, analisis taksonomi. Selanjutnya, analisis komparatif konstan. Dan teknik analisis komparatif konstan digunakan untuk mengembangkan atau mengkonstruk konsep dan teori secara grounded. Peneliti membandingkan kejadian yang sama secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Ada 4 tahap dalam teknik. Selanjutnya, analisis pemilihan teknik. Analisis harus disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian serta diukur dari kesesuaian tujuan dan fokus masalah. Observasi dan wawancara terseleksi. Metode yang terakhir, metode analisis wacana. Tema metode analisis wacana mempelajari bahasa dan makna dalam suatu teks dan fokus pada cara bahasa digunakan untuk membangun makna dan bagaimana struktur dan konteks teks mempengaruhi makna yang digunakan. Analisis wacana memperhatikan unsur-unsur teks dan konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi produksi dan penerimaan teks. Teknik-teknik analisis wacana seperti analisis diskursus, kritis, semiotik, dan naratif digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan dan ideologi dalam teks serta bagaimana teks mempengaruhi konteks sosial dan budaya yang lebih besar. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan.